Shalom kekasih Tuhan umat pilihan Allah, sangat senang bisa berjumpa dengan saudara kembali dalam pembelajaran firman Tuhan di hari ini. Doa dan harapan saya semua saudara sehat dan tetaplah tenang dalam menghadapi masalah pencobaan kau. Ingat, pertolongan Tuhan pasti selalu tepat, sekalipun dia tidak selalu cepat menolong saudara. Yang penting saudara tetap berseru pagi, siang, sore, malam, minta hikmat dan tuntunan Tuhan untuk engkau menyelesaikan masalah demi masalah yang engkau alami. Kalau memang masalah itu karena engkau yang membuatnya, engkau yang memulainya, saudara, jangan pernah berlari dari masalah. Hadapi, selesaikan sampai tuntas. Haleluya. Kekasih Tuhan, mari kita mau berdoa sebelum kita belajar firman di hari ini, supaya kita boleh mengenal firman Tuhan dengan baik. Bapa yang baik, terima kasih atas anugerah-Mu. Kami mau belajar mengenal firman-Mu. Tuntun kami Roh Kudus untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Hidup kami semakin hari berkenan di hadapan Tuhan. Iman kami tidak gugur di tengah jalan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan umat pilihan Allah, hari ini kita mau belajar tentang pengakuan dosa itu penting. Tidak ada manusia yang tidak bisa jatuh dalam dosa. Namun kita tidak ditakdirkan untuk kita tinggal dalam kubangan dosa. Seringkali tanpa kita sengaja, pikiran, perbuatan, dan tingkah laku kita jatuh dalam dosa. Namun kalau kita sengaja tentunya itu berbeda, saudara. Kalau kita tidak sengaja, bagaimana? Tuhan berkata, akui, datang kepada Dia. Alkitab mengatakan jika kita mengaku dosa, Dia Allah yang setia dan Allah yang adil. Dia akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Kita baca dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Haleluya, saudara. Seberapa besar dosa saudara hari ini? Kalau engkau masih hidup hari ini, saudara, masih ada kesempatan untuk engkau bertobat. Tinggal engkau datang kepadanya, kepada Tuhan Yesus, karena Dia satu-satunya yang sanggup menebus dosa umat manusia. Tidak ada Allah yang lain. Tidak ada Tuhan yang lain yang mampu menebus dan mengampuni dosa kecuali di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kasih Tuhan, jika engkau mendengar firman hari ini, jangan keraskan hatimu. Seberapa besar dosamu, saudara, tiba saatnya hari ini engkau merendahkan diri. Tuhan, ampuni aku, ampuni dosaku, ampuni kesalahanku. Alkitab mengatakan dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut berdoa, mencari wajahku dan berbalik daripada jalan-jalan yang jahat, maka aku dari surga akan mendengarkan doa mereka dan memulihkan negeri mereka. Cepat saudara sadar, minta ampun. Ingat, apa itu dosa? Dosa adalah sesuatu yang telah menyimpang. Dalam bahasa Yunani, dosa mempunyai pengertian hamartia, tidak tepat pada sasaran. Saudara bisa tahu karena ada Roh Kudus di dalam hidupmu yang tidak pernah meninggalkanmu. Dia akan memberitahukan engkau bahwa engkau sedang berdosa. Saudara jangan pernah mengabaikan suaranya di hati nuranimu, saudara. Kalau engkau sedang berdosa hari ini, atau engkau tinggal dalam kubangan dosa, mungkin hari ini kau ada orang yang berzina. Mungkin engkau mendengarkan firman ini, engkau pernah dalam perzinahan. Atau engkau pernah tidur dengan suami orang. Atau engkau pernah tidur dengan istri orang. Atau pernah kau berpikir cabul tidur dengan PSK.
kekasih Tuhan, atau engkau pernah tidur dengan pria PSK, entahlah, apapun dosamu hari ini saudara, kalau engkau hari ini mendengarkan firman, Tuhan katakan, datang kepadanya, mengaku dosa, tinggalkan jalan-jalan yang jahat. Asal engkau mengaku dosa, Tuhan ampuni dosaku. Alkitab mengatakan jika kita mengaku dosa kita, maka Dia Allah yang adil, maka Ia adalah setia dan adil, mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yes, engkau akan alami saudara. Ketika engkau mengaku dosa, Tuhan ampuni dosa saya, seketika juga Dia mengampunimu. Tapi ingat, dikatakan Dia setia mengampuni, tapi dan adil. Adil dalam apa? Dalam hukuman. Tidak ada manusia yang berdosa tanpa ada hukuman. Hukumannya maut tentunya. Tetapi oleh karena kasih karunia, kita dibebaskan dari rasa maut itu. Kita tidak dibawa ke dalam api neraka karena kita percaya Yesus sebagai Tuhan. Dia menebus dosa kita. Tapi ingat, setelah engkau ditebus, jangan lagi engkau berbuat dosa yang sama, sengaja berbuat dosa. Maka Ibrani pasal 10 ayat 26, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, oleh karena kita telah mengetahui kebenaran, tapi kita masih melakukannya, tidak ada lagi korban penebus dosa bagi kita. Ayat 27 dikatakan yang ada adalah api penghakiman, api neraka, kekasih Tuhan. Ingat baik-baik. Jika hari ini kita mengaku dosa kita, Dia Allah yang setia mengampuni dosa. Tetapi Dia Allah yang adil yang akan memberikan kita hukuman sesuai dengan pelanggaran kita. Itu sebabnya janganlah engkau punya pelanggaran. Janganlah engkau berbuat dosa, saudara. Berusahalah hari demi hari engkau tidak jatuh dalam dosa. Suatu waktu ketika saya dalam satu pelayanan di Surabaya, beberapa waktu yang lampau, saya pernah mendengar di satu radio Kristen pada waktu itu, memberikan ilustrasi yang sangat sederhana dan membekas dalam hidup saya sampai hari ini. Dia berkata begini, ada seorang anak bertanya kepada bapaknya. Bapaknya di ruang tamu, anaknya dekat di bapaknya. Pak, bisakah manusia itu hidup satu hari tanpa dosa? Bapak berkata, ya mana bisa manusia hidup satu hari tanpa dosa? Pasti ada dosa yang dia buat, sengaja tak sengaja. Main lagi dia. Tiba-tiba anaknya ini yang cerdas ini berkata lagi, Pak, kalau tidak bisa satu hari berdosa, bagaimana Pak kalau misalnya manusia itu 1 jam, bisa tidak dia tidak berbuat dosa? Bapaknya mikir, wah kalau 1 jam kemungkinan bisa tidak berbuat dosa. Maka anak berkata, kalau gitu Pak, kita mesti hidup 1 jam demi 1 jam agar kita tidak berbuat dosa. Wah, haleluya saudara. Kalau kita bisa melakukan seperti anak kecil ini berkata kepada bapaknya, hidup kita ini kita mengerti bahwa 1 jam ke depan itu adalah rahasia Tuhan dan kita tidak tahu apakah kita mati atau masih hidup. Maka kita akan menikmati hidup 1 jam demi 1 jam sehingga kita benar-benar bertindak hati-hati sesuai dengan kebenaran firman. Kekasih Tuhan, sekali lagi jika kita berbuat dosa hari ini, cepatlah minta ampun dengan Tuhan. Namun ingat, Tuhan berkata, Dia Allah yang adil. Dia tentu akan memberikan engkau hukuman sesuai dengan apa yang kau perbuat, saudara. Kita bisa membaca dalam Ibrani pasal 12 ayat 6 sampai 8, firman Tuhan berkata, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Kita dianggap sebagai anak Tuhan.
Bukan anak yang gampangan, tapi anak-anak yang khusyuk, anak-anak yang penting, anak-anak yang hebat. Anak-anak yang hebat, kalau dia salah, dia terima ganjaran supaya tidak mengulang kembali. Kekasih Tuhan, kalau engkau hari ini engkau sedang dalam ganjaran Tuhan, sedang dalam hukuman Tuhan, saudara jangan berontak, nikmati saja, minta ampun dengan Tuhan, minta kerendahan hati. Dan umatku yang namanya disebut merendahkan diri, mencari wajahku dan berdoa, dan berpaling daripada jalan-jalan yang jahat, maka aku dari surga akan mendengarkan doa mereka dan memulihkan negeri mereka. Kekasih Tuhan, rendahkan dirimu ketika engkau berdosa. Tuhan, ampuni dosaku, ampuni salahku Tuhan. Aku terima penghukuman yang daripada Tuhan, supaya aku disadarkan aku tidak berbuat lagi. Dan tiba waktunya ketika engkau sudah sadar, kau jangan berbuat lagi, saudara. Apapun dosamu, jangan kau ulangi lagi, sehingga engkau berkenan di hadapan Tuhan. Dan tiba waktunya dalam kemegahannya yang kudus, ketika ia datang bersama dengan malaikat-malaikat kudusnya dalam kemegahan dan kemegahan Bapa, kemuliaan Bapanya, maka engkau dan saya bersama-sama kita terangkat di surga yang mulia. Oh indahnya, haleluya kekasih Tuhan. Segera mungkin, secepat mungkin ketika engkau mendengar firman hari ini, apa yang engkau sedang lakukan dalam dosa-dosa yang kau buat, ingat, mungkin keluargamu tidak tahu dosamu, suami tidak tahu, istri tidak tahu, orang tua tidak tahu, anak tidak tahu, mertua tidak tahu, menantu tidak tahu. Tetapi ada mata Tuhan yang indah, yang dari surga melihat apa yang engkau perbuat. Cepatlah segera bertindak, saudara. Minta ampun dengan Tuhan. Kalau Tuhan berikan penghukuman, terima dengan rendah hati, jalani dengan baik hati, sehingga engkau akan merdeka dan engkau diberkati Tuhan. Karena engkau bukan anak-anak murahan, karena engkau anak-anak mahal, engkau bukan anak-anak gampangan. Haleluya kekasih Tuhan. Mari, jangan tahan-tahan, jangan menjauh daripada Tuhan. Kalau engkau sudah menjauh hari ini, cepat datang kepadanya, minta pengampunan daripada Tuhan, maka dia akan mengampuni dengan setia. Ingat, jangan ulang lagi. Haleluya. Tuhan memberkati, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kebenaran firman hari ini. Kami mendengar firman dengan baik. Tuntun kami ya Tuhan. Jika di antara kami ada yang masih melakukan dan masih hidup dalam kubangan dosa, kami belum keluar dari dosa, hari ini kami mendengar firman, minta pengampunan dosa yang daripada Tuhan. Tuhan, ampuni saudara-saudaraku yang hari ini masih melanggar firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman hari ini memerdekakan anak-anak-Mu, supaya mereka dengan segera meminta pengampunan daripada Tuhan. Dan jika tiba saatnya Engkau memberikan hukuman, mampukah mereka melewatinya, hukuman yang Engkau berikan Tuhan. Karena ketika Engkau memberi hukuman, tentunya Engkau tidak akan membuat kami terjatuh tergeletak. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Kekasih Tuhan, bagi engkau yang hari ini sedang sakit, pegang bagian tubuhmu yang sakit, saya mau berdoa untuk saudara. Karena Tuhan tidak dibatasi ulangan dan waktu. Dia mampu menolong dan menyembuhkan setiap sakitmu. Bapa yang baik, aku berdoa untuk anak-anakmu yang mempunyai iman hari ini. Mereka sedang memegang, menyentuh bagian tubuh yang sedang sakit. Bapak, aku berdoa, hoya nama syakala mataka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh biru-biru darah Yesus, jadilah engkau sembuh. Jadilah engkau sembuh. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang engkau sembah. Sesuai dengan kehendak dan keinginan hatimu, jadilah engkau sembuh hari ini. Karena Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Kuasanya, kasihnya tidak pernah berubah. Di dalam nama Yesus aku berdoa untuk saudaraku yang sakit, disembuhkan seketika. Haleluya. Demikian juga bagi saudara yang punya masalah, tetap berdoa, berharap, berserah kepada Tuhan. Minta hikmat Tuhan untuk Tuhan Yesus menolong engkau, dan engkau mampu menyelesaikan masalahmu. Dalam nama Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan, jika firman jadi berkat bagi saudara, sharingkan, bagikan kepada saudara-saudara seimanmu, kepada keluargamu, agar mereka mempunyai berkat yang sama, sehingga sama-sama kita semakin hari berakar, bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah yang manis, buah yang lebat, untuk kerajaan Bapa dipermuliakan di tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.